Ribuan buruh se-Kabupaten Sidoarjo demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah tahun 2021. Akibatnya arus lalu lintas jalur Sidoarjo-Surabaya lumpuh selama 2 jam. Masa aksi buruh dari berbagai elemen siang tadi berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan, serta menuntut kenaikan upah tahun 2021 sesuai peraturan ketenagakerjaan. Aksi konvoi ribuan buruh menyebabkan arus lalu lintas terhenti total. Bahkan jalur utama Sidoarjo-Surabaya terhenti selama 2 jam. Pasangan suami istri tewas tertimbun tanah longsor di Pangandaran, Jawa Barat. Dengan peralatan seadanya, warga berhasil mengevakuasi kedua jasad korban. DRT 21 RW 6 Dusun Pangasinan, Desa Pasir Gelis. Dengan peralatan seadanya, warga mengevakuasi jasad suami istri Sunarsih dan Irut Utama yang tewas tertimbun longsor di Pangasinan Desa Pasir Gelis, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat. Tebing setinggi 10 meter yang berada di belakang rumah korban ini Senin malam longsor dan menimpa rumah korban. Selain menimpa rumah, longsor juga menutup badan jalan di 2 desa Kecamatan Padaherang. Untuk sementara yang kami datangi ya, korban akibat bencana malam tadi hujan deras ya sampai pagi ya, yang mengakibatkan korban 2 orang tertimpa dari rumah ya karena arus mungkin deras ya. 2 orang korban meninggal dunia suami istri di Dusun Pangasinan ya, Dusun Pangasinan Desa Pasir Gelis Kecamatan Padaherang. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter Selasa siang merendam puluhan rumah di Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir juga memutus akses sehingga mengganggu aktivitas warga. Sedikitnya 40 rumah warga di Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir akibat luapan Sungai Cirarap membuat warga tak bisa menyelamatkan barang berharga mereka dari dalam rumah. Bahkan akses utama warga untuk melakukan aktivitas terputus akibat banjir. Kini warga hanya mengandalkan perahu karet untuk beraktivitas. Sementara itu banjir yang menggenangi wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memaksa warga untuk mengungsi. Banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Tipar dan Wates ini merendam ribuan rumah warga di 8 desa. Hingga kini warga masih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. BPBD Cilacap telah membuka dapur umum untuk kebutuhan warga. Penyidik gabungan memeriksa 8 tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Dari 8 tersangka, 5 diantaranya tukang yang merenovasi gedung utama Kejaksaan Agung. Pemeriksaan 8 tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung dimulai pagi tadi. Dari indikasi awal yang diungkapkan polisi, 5 tersangka merupakan tukang yang membuang puntung rokok sembarangan saat renovasi hingga menyebabkan kebakaran. Meski demikian, polisi enggan menyebutkan secara detail rokok jenis apa yang menyebabkan kebakaran karena sudah habis terbakar. Jenis rokoknya kemarin sudah disampaikan oleh penyidik, oleh Kadifhumas, termasuk oleh ahli, bahkan sudah dipraktekkan. Jadi semuanya sudah menjadi abu. Jadi tidak bisa disampaikan untuk jenis rokoknya apa. Tapi itu kan keterkaitan dari kesesuaian keterangan saksi dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Disimpulkan kan demikian. Kemudian terkait dengan berapa lamanya itu sudah masuk ke materi. Silakan aja nanti di pengadilan akan diungkap semuanya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menyerahkan bukti baru terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung kepada Bareskrim Polri. Maki meminta Bareskrim menyelidiki dugaan seorang oknum yang sempat naik ke lantai 4 atau lantai 6 gedung utama sesaat setelah kebakaran untuk mengambil barang yang diduga dokumen. Maki juga meminta polisi segera merekonstruksi secara terbuka atas kasus terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung. Jadi perlunya rekonstruksi ini karena ada satu orang yang di luar pengamanan dalam, artinya orang yang pihak yang berkepentingan dan dibutuhkan untuk itu naik ke lantai 4 atau 6 itu, yang itu pada saat peristiwa mulainya kebakaran. Dan orang tersebut kepentingannya bukan untuk memadam kebakaran tapi untuk mengambil sesuatu yang menurut versi orang itu kira-kira dari informasi yang masuk ke saya, karena kepentingan sesuatu itu ada sesuatu yang mau diambil. Sehingga dari sisi itu ada berikutnya, apakah dia mau sendiri atau ada yang nyuruh, kan itu. Jadi ini ada hal baru memang yang saya berikan kepada penyidik untuk mendalami informasi bahwa ada satu orang yang pada saat mulainya kebakaran malah naik dan akan mengambil sesuatu. Dan ya internal atau eksternal, dua-duanya lah. Saya tidak bisa memahami itu apakah dia orang internal atau eksternal. Karena kondisinya yang memang... Polisi membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencari tersangka kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Polisi menyatakan kebakaran akibat kelalaian para tersangka yang membuang puntung rokok sembarangan. Penetapan 8 tersangka di balik kebakaran gedung Kejaksaan Agung setelah polisi menyelidiki kasus ini selama 2 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, dari awal kejadian hingga penetapan tersangka, muncul spekulasi bahwa gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar untuk menutupi jejak kasus Jaksa Pinangki yang menerima suap dari Joko Chandra. Namun Kejaksaan Agung berkali-kali membantah spekulasi tersebut. Tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran Kejaksaan Agung. Dari 8 tersangka, 5 diantaranya adalah tukang bangunan berinisial T, H, S, K, dan KS. Sementara 3 tersangka lainnya yakni mandor berinisial UAM, Direktur Utama CV Arkan Putra Mandiri berinisial R, dan pegawai Kejaksaan Agung berinisial NH. Pegawai Kejaksaan Agung berperan mempekerjakan tukang dan mandor bangunan, sedangkan R, pemilik CV, memperjualbelikan barang ilegal yang mempercepat kebakaran. Namun saat tukang bekerja, mandor yang seharusnya mengawasi tidak hadir saat kejadian. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo, saat bekerja 5 tukang bangunan tersebut merokok dan membuang puntungnya sembarangan. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Dalam penyidikan kebakaran Kejaksaan Agung ini, polisi melibatkan ahli dan memeriksa 64 saksi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan citra satelit milik IPB untuk mengetahui titik awal api, dan diketahui api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merambat ke seluruh gedung karena terdapat bahan yang mudah terbakar. 8 tersangka dijerat pasal 188, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya, kebakaran meluluhlantahkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung berlangsung cukup lama, kurang lebih selama 12 jam. Untuk memadamkan, 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan. Sebagian besar gedung Kejaksaan Agung luluh lantak terbakar api. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia dalam operasi Zebra Jaya 2020 yang digelar polisi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kami kembali saat lagi untuk Anda.